Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Oktavianindo Buo, NIM 9414247075 dari kelas D, jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantau Payu, SSI ME. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis kasus saham PT Garuda Indonesia GIAA. Dalam pasar modal, harga saham seharusnya mencerminkan kondisi fundamental perusahaan. Namun dalam praktiknya, informasi yang diterima investor tidak selalu sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Salah satu contoh penting di Indonesia adalah kasus PT Garuda Indonesia Persero Tbk GIAA terkait laporan keuangan tahun 2018. Kasus ini menunjukkan bahwa masalah di pasar modal tidak selalu berbentuk gorengan atau manipulasi harga secara langsung, tetapi juga bisa muncul melalui rekayasa atau penyajian laporan keuangan yang menimbulkan gambaran laba semu. OJK menyatakan ada pelanggaran dalam penyajian LKT 2018 dan memerintahkan perbaikan serta penyajian kembali laporan keuangan tersebut. Kronologi terjadinya kasus. Kasus ini bermula ketika Garuda Indonesia mempublikasikan laporan keuangan tahun buku 2018 dan menyatakan bahwa perusahaan berhasil membukukan laba bersih sekitar 5 juta US dollar. Angka ini cukup mengejutkan karena pada tahun sebelumnya Garuda masih mengalami kerugian. Setelah ditelusuri, salah satu faktor utama yang membuat perusahaan tampak mencatat laba adalah pengakuan pendapatan dari kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi senilai sekitar 239 juta US dollar. Masalahnya, nilai tersebut pada dasarnya masih berupa hak tagih atau piutang, tetapi sudah diakui sebagai pendapatan pada tahun 2018. Dari sini muncul persoalan karena secara substansi ekonomi, pendapatan itu belum benar-benar diterima secara nyata. Dengan kata lain, perusahaan terlihat untung di atas kertas. Padahal, kondisi sebenarnya belum tentu sekuat yang digambarkan dalam laporan keuangan. Polemik ini semakin besar ketika dua komisaris Garuda menolak mendatangani laporan tahunan perusahaan. Penolakan tersebut menjadi sinyal bahwa di internal perusahaan sendiri sudah ada perbedaan pandangan mengenai kewajaran pencatatan pendapatan tersebut. Artinya, sejak awal sudah ada indikasi bahwa laporan keuangan itu bermasalah. Hanya saja tetap terlanjur dipublikasikan kepada publik. Setelah dilakukan pemeriksaan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan bahwa terdapat pelanggaran dalam penyajian laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. OJK kemudian menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang terkait, termasuk perusahaan, direksi, komisaris yang mendatangani laporan, auditor, dan kantor akuntan publik. Garuda juga diminta untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangannya. Mengapa kasus ini bisa terjadi? Menurut saya, kasus ini terjadi karena adanya kombinasi antara tekanan untuk menunjukkan kinerja yang baik, lemahnya tata kelola perusahaan, dan kurang efektifnya fungsi pengawasan. Sebagai perusahaan terbuka, Garuda tentu memiliki dorongan besar untuk menunjukkan citra bahwa kondisi perusahaan sedang membaik. Apalagi perusahaan sebelumnya mengalami kerugian, sehingga ketika ada peluang untuk menampilkan hasil yang lebih positif, manajemen bisa mendorong untuk mengambil kebijakan akuntansi yang terlalu agresif. Tekanan untuk terlihat baik di hadapan investor, kreditur,
pemerintah dan publik seringkali membuat manajemen bisa fokus pada tampilan angka laba daripada kualitas laba itu sendiri. Dalam kasus ini, pendapatan yang seharusnya belum layak diakui justru dimasukkan ke dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan tampak berhasil membalikan kerugian menjadi laba. Dari sudut pandang ekonomi, ini menunjukkan adanya masalah asimetri informasi, yaitu ketika manajemen mengetahui kondisi yang sebenarnya, sedangkan investor hanya menerima informasi yang sudah dibentuk dalam laporan resmi perusahaan. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa mekanisme check and balance dalam perusahaan tidak berjalan dengan baik. Seharusnya, komisaris, komite audit, dan sistem pengendalian internal dapat mencegah laporan bermasalah sebelum dipublikasikan. Namun kenyataannya, masalah justru baru mencaut setelah laporan diumumkan dan menimbulkan polemik. Ini berarti pengawasan internal belum cukup kuat untuk menahan keputusan manajemen yang berisiko menyesatkan investor. Kegagalan juga terlihat pada sisi audit eksternal. Auditor seharusnya menjadi pihak independen yang bertugas memeriksa kewajiban laporan keuangan. Ketika OJK juga memberikan sanksi kepada auditor dan kantor akuntan publik, berarti ada indikasi bahwa proses audit tidak berjalan secara optimal. Padahal, dalam pasar modal, auditor memiliki peran sangat penting sebagai penjaga kepercayaan investor. Di mana letak kelemahannya? Kelemahan utama dalam kasus ini terletak pada integritas pelaporan keuangan dan lemahnya sistem pengawasan. Investor pasar modal sangat bergantung pada laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jika angka laba yang dilaporkan ternyata tidak benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan, maka pasar tidak lagi bekerja secara efisien, karena keputusan investor dibangun di atas informasi yang tidak akurat. Kelemahan lainnya adalah lambatnya pencegahan di tahap awal. Artinya, sistem pengawasan belum mampu mendeteksi lebih cepat adanya laporan keuangan yang tidak wajar. Dalam konteks pasar modal, keterlambatan koreksi seperti ini sangat berbahaya karena investor dapat terlanjur membeli saham berdasarkan informasi yang salah. Apa yang celah dari hukumnya? Kalau dilihat dari perspektif hukum ekonomi, celah hukum dalam kasus seperti ini bukan berarti aturan sama sekali tidak ada. Aturannya sebenarnya sudah ada, tetapi masih terdapat ruang tafsir dalam pencatatan akuntansi yang bisa dimanfaatkan untuk menampilkan kondisi perusahaan seolah-olah lebih baik. Jadi, celah hukumnya bukan pada ketidakadaan regulasi, melainkan pada adanya area abu-abu dalam penerapan aturan dan pada lemahnya penegakan di tahap awal. Selain itu, sanksi administratif dalam kasus pasar modal kadang belum cukup memberi efek jera. Jika keuntungan jangka pendek dari mempercantik laporan dianggap lebih besar daripada risiko hukuman, maka moral hazard akan tetap muncul. Karena itu, bukan hanya aturan yang penting, tetapi juga kecepatan dan ketegasan penegakan hukum. Siapa aktor yang bermain di dalamnya? Aktor utama dalam kasus ini tentu adalah manajemen emiten, karena merekalah pihak yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Lalu ada dewan komisaris yang sebagian mendatangani laporan dan sebagian menolak karena keberatan. Ada juga auditor eksternal dan kantor akuntan publik yang seharusnya menjadi penjaga independensi dan kualitas laporan. Di luar itu, Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia adalah aktor institusional yang berperan sebagai pengawas dan penegak kepatuhan.
Sementara investor publik menjadi pihak yang paling rentan terdampak karena keputusan mereka didasarkan pada informasi yang dipercaya resmi. Otoritas Jasa Keuangan secara eksplisit menjatuhkan sanksi kepada Garuda, direksi, komisaris yang mendatangani laporan tahunan, auditor, dan KAPA. Apa yang harus dilakukan ke depan? Menurut saya, Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia perlu memperkuat pengawasan berbasis early warning system. Perusahaan yang tiba-tiba menunjukkan perbaikan laba yang sangat besar, terutama dari transaksi non-rutin, harus langsung mendapat perhatian khusus. Regulator juga perlu tegas dalam menilai kualitas laba, bukan hanya melihat angka untung atau rugi di permukaan. Selain itu, pengawasan terhadap auditor harus diperketat. Auditor tidak boleh hanya menjadi pemeriksa formalitas, tetapi benar-benar harus menjalankan fungsi independennya secara profesional. Dari sisi perusahaan, tata kelola juga diperkuat agar komisaris, komite audit, dan pengendalian internal benar-benar berfungsi sebagai pengawas, bukan sekedar pelengkap struktur organisasi. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan investor? Bagi investor, pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa jangan hanya terpaku pada angka laba bersih. Investor harus belajar melihat dari mana laba itu berasal, apakah benar didukung oleh arus kas operasional, apakah ada lonjakan piutang yang tidak wajar, dan apakah ada transaksi besar yang sifatnya tidak berulang. Investor juga perlu memperhatikan berita, keterbukaan informasi, dan sinyal-sinyal internal perusahaan, seperti adanya perbedaan pendapat dari komisaris atau manajemen. Selain itu, investor sebaiknya tidak mudah terbawa euforia ketika sebuah perusahaan tiba-tiba terlihat membaik secara drastis. Dalam investasi saham, kehati-hatian jauh lebih penting daripada mengejar keuntungan cepat. Diversifikasi portofolio dan kebiasaan membaca laporan keuangan secara kritis juga menjadi langkah penting agar tidak mudah terjebak pada saham-saham bermasalah. Baik, sebagai penutup, kesimpulannya yaitu kasus Garuda Indonesia menunjukkan bahwa resiko di pasar saham tidak hanya berasal dari naik turunnya harga, tetapi juga dari informasi perusahaan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Kasus ini terjadi karena tekanan untuk memperbaiki citra kinerja, lemahnya tata kelola, serta kurang efektifnya pengawasan internal dan eksternal. Celah utamanya terletak pada ruang tafsir akuntansi, asimetri informasi, dan lambatnya penegakan. Karena itu, perbaikan ke depan harus dilakukan melalui pengawasan yang lebih cepat, keterbukaan yang lebih berkualitas, dan sikap investor yang lebih kritis, agar kasus serupa tidak terulang kembali. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.